Cerita rakyat Aji Saka. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan, yang diperintah oleh raja, bernama Prabu Dewata Cengkar yang buas, dan suka makan manusia. Setiap hari sang raja memakan seorang manusia yang dibawa oleh Patih Jugul Muda. Sebagian kecil dari rakyat yang resah, dan ketakutan mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Di dusun Medang Kawit ada seorang pemuda, bernama Aji Saka yang sakti, rajin dan baik hati. Suatu hari, Aji Saka berhasil menolong seorang bapak tua yang sedang dipukuli oleh dua orang penyamun. Bapak tua yang akhirnya diangkat ayah oleh Aji Saka itu, ternyata pengungsi dari Medang Kamulan. Mendengar cerita tentang kepuasan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka berniat menolong rakyat Medang Kamulan. Dengan mengenakan serban di kepala Aji Saka, berangkat ke Medang Kamulan. Perjalanan menuju Medang Kamulan tidaklah mulus. Aji Saka sempat bertempur selama 7 hari, 7 malam dengan setan penunggu hutan. Karena Aji Saka menolak dijadikan budak oleh setan penunggu selama 10 tahun sebelum diperbolehkan melewati hutan itu. Tapi berkat kesaktiannya, Aji Saka berhasil mengelak dari semburan api si setan. Sesaat setelah Aji Saka berdoa, seberkas sinar kuning menyorot dari langit menghantam setan penghuni hutan sekaligus melenyapkannya. Aji Saka tiba di Medang Kamulan yang sepi. Di istana, Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Jugul Muda tidak membawa korban untuk sang Prabu. Dengan berani, Aji Saka menghadap Prabu Dewata Cengkar dan menyerahkan diri untuk disantap oleh sang Prabu dengan imbalan tanah seluas serban yang digunakannya. Saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, serban terus memanjang sehingga luasnya melebihi luas kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Prabu marah setelah mengetahui niat Aji Saka sesungguhnya adalah untuk mengakhiri kelalimannya. Ketika Prabu Dewata Cengkar sedang marah, serban Aji Saka melilit kuat di tubuh sang Prabu. Tubuh Prabu Dewata Cengkar dilempar Aji Saka dan jatuh ke laut selatan, kemudian hilang ditelan ombak. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Ia memboyong ayahnya ke istana. Berkat pemerintahan yang adil dan bijaksana, Aji Saka menghantarkan kerajaan Medang Kamulan ke zaman keemasan. Zaman di mana rakyat hidup tenang, damai, makmur, dan sejahtera. Asal-usul Banyuwangi. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur, Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah, bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Pagi hari ini aku akan berburu ke hutan. Siapkan alat berburu, kata Raden Banterang kepada para abdinya. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Ia terpisah dengan para pengiringnya. "Kemana seekor kijang tadi?" kata Raden Banterang ketika kehilangan jejak buruannya. "Akan ku cari terus sampai dapat." Tekadnya, Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun binatang buruan itu tidak ditemukan. Ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. "Wah, segar sekali air sungai ini." Raden Banterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Setelah itu, ia meninggalkan sungai. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita. "Hah, seorang gadis cantik jelita? Benarkah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan?" Gumam Raden Banterang bertanya-tanya. Raden Banterang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu.
Kau manusia atau penunggu hutan? Sapa Raden Banterang. Saya manusia, jawab gadis itu sambil tersenyum. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu menyambutnya. Nama saya Surati, berasal dari kerajaan Klungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan, jelasnya. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepalang. Melihat penderitaan putri Raja Klungkung itu, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak lama kemudian, mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, putri Raja Klungkung berjalan-jalan sendirian keluar istana. Tiba-tiba, Surati, seorang laki-laki yang berpakaian seperti gelandang, memanggil sebuah nama. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam, karena Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Surati menceritakan bahwa ia mau diperistri Raden Banterang karena telah berhutang budi. Dengan begitu, Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya. Ia pun pergi dan berpesan kepada Surati. Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu, pesan Rupaksa. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian kompang camping. Tuanku Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri, kata lelaki itu. Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat peraduannya. Ikat kepala itu milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan, jelasnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian kompang camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian kompang camping yang telah menemui di hutan. Ah, benar kata lelaki itu. Ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini, tuduh Raden Banterang kepada istrinya. Begitukah balasanmu padaku? Tandas Raden Banterang. Jangan asal tuduh. Adinda sama suka lagi minta tolong kepada seorang lelaki, jawab Surati. Namun Raden Banterang tetap pada pendiriannya, bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Nah, sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki kompang camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian kompang camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda. Surati menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hatinya. Namun Raden Banterang tetap percaya bahwa istrinya akan mencelakakannya. Kakanda, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan pertemuan dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa, ucap Surati mengingatkan. Kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda diminati bantuan, tetapi Adinda tolak. Mendengar hal tersebut, hati Raden Banterang tidak cair, bahkan menganggap istrinya berbohong.
Kakanda. Jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah, seru Surati. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ada. Maka Raden Banterang segera dipinggangnya. Bersamaan itu pula, Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tidak berapa lama, terjadi sebuah keajaiban. Baunan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar. Istriku tidak berdosa, air kali ini harum baunya. Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak itu, sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Cerita rakyat Jendelaras. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Raja Putra dan kedua istrinya tadi hidup di dalam istana yang sangat megah dan damai. Hingga suatu hari selir raja merencanakan sesuatu yang buruk pada permaisuri raja. Hal tersebut dilakukan karena selir Raden Putra ingin menjadi permaisuri. Selir Baginda lalu berkomplot dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencana tersebut. Selir Baginda berpura-pura sakit parah. Tabib istana lalu segera dipanggil sang raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan Patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang Patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tapi Patih yang bijak itu tidak mau membunuh sang permaisuri. Rupanya sang Patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata Patih. Untuk mengelabui raja, sang Patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang Patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan berada di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Jendelaras. Jendelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari ketika sedang asyik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Jendelaras kemudian mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Jendelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. Kian hari anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi ada satu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dengan ayam lainnya. Kukuruyuk, tuanku Jendelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Kokok ayam itu. Jendelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya itu dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu, ibu Jendelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibundanya, Jendelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda.
Setelah diizinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyabung ayam. "Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku," tantangnya. "Baiklah," jawab Cindelaras. Kedadu ternyata ayam jantan Cindelaras, dan dalam waktu singkat, ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat hingga sampai ke istana. Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras ke istana. "Hamba menghadap Paduka," kata Cindelaras dengan santun. "Anak ini tampan dan cerdas, sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata," pikir Baginda. Ayam Cindelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cindelaras kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Cindelaras dan ayamnya. "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku." "Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda?" tanya Baginda Raden Putra. Cindelaras segera membungkuk, seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera berbunyi. "Kukuyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cindelaras. "Benarkah itu?" tanya Baginda keheranan. "Benar Baginda, nama hamba Cindelaras, ibu hamba adalah Permaisuri Baginda." Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada Permaisuri. "Aku telah melakukan kesalahan," kata Baginda Raden Putra. "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku," lanjut Baginda dengan murka. Kemudian, selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan hulu balang segera menjemput Permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Putra, Permaisuri dan Cindelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Beliau mempunyai 2 orang putri cantik, yaitu Purbararang dan Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta," kata Prabu Tapa. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. "Aku putri sulung, seharusnya ayahanda memilih aku sebagai penggantinya," gerutu Purbararang pada tunangannya yang bernama Indrajaya. Kekeramannya yang sudah memuncak membuatnya mempunyai niat mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk memantrai Purbasari. Nenek sihir itu memantrai Purbasari, sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertotol-totol hitam. Purbararang jadi punya alasan untuk mengusir adiknya tersebut.
Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ujar Purbararang. Kemudian ia menyuruh seorang pati untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampai di hutan, pati tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasihati Purbasari, "Tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti akan berakhir, Yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama putri." "Terima kasih Paman," ujar Purbasari. Selama di hutan ia mempunyai banyak teman, yaitu hewan-hewan yang selalu baik kepadanya. Di antara hewan tersebut ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah, serta buah-buahan, bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata. Ini membuktikan bahwa Lutung Kasarung bukan makhluk biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekat lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. "Apa manfaatnya bagiku?" pikir Purbasari. Tapi ia mau menurutinya. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula, dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika ia bercermin di telaga tersebut. Di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan para pengawal. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang tidak mau kehilangan muka. Ia mengajak Purbasari adu panjang rambut. "Siapa yang paling panjang rambutnya, dialah yang menang," kata Purbararang. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena terus didesak ia meladeni kakaknya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. "Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu tampan tunangan kita. Ini tunanganku," kata Purbararang sambil mendekat kepada Indrajaya. Purbasari mulai gelisah dan kebingungan. Akhirnya ia melirik, serta menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melonjak-lonjak, seakan-akan menenangkan Purbasari. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Jadi monyet itu tunanganmu?" Pada saat itu juga, Lutung Kasarung segera bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah, lebih dari Indrajaya. Semua terkejut melihat kejadian itu, seraya bersorak gembira. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahannya selama ini. Ia memohon maaf kepada adiknya dan memohon untuk tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu, didampingi oleh seorang pemuda idamannya. Pemuda yang ternyata selama ini selalu mendampinginya di hutan dalam wujud seekor lutung. Di hutan dalam wujud seekor lutung. Cerita rakyat bawang merah bawang putih. Zaman dahulu, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih.
Dia sering membawakan makanan, membantu bawang putih membereskan rumah, atau hanya menemani bawang putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya ayah bawang putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu bawang merah, supaya bawang putih tidak kesepian lagi. Dengan pertimbangan dari bawang putih, maka ayah bawang putih menikah dengan ibu bawang merah. Awalnya, bawang merah dan ibunya sangat baik kepada bawang putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi bawang putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah bawang putih sedang pergi berdagang. Bawang putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara bawang merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah bawang putih tidak mengetahuinya, karena bawang putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari ayah bawang putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih. Bawang putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia sudah harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan bagi bawang merah dan ibunya. Kemudian dia harus memberi makan ternak, menyirami kebun dan mencuci baju ke sungai. Lalu dia masih harus membereskan rumah, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Namun bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi ini, seperti biasa, bawang putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celakanya baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah hanyut terlalu jauh. Ia mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya. "Dasar Seroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus mencari baju itu. Dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya. Mengerti?" Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari sudah mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya. Dengan teliti diperiksanya setiap juluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang penggembala yang sedang memandikan kerbaunya. Maka bawang putih bertanya, "Wahai paman yang baik, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan membawanya pulang." "Ya tadi saya lihat, nak. Kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kau bisa mengambilnya," kata paman itu. "Baiklah paman, terima kasih," kata bawang putih dan segera berlari kembali menyusuri sungai. Hari sudah mulai gelap, bawang putih sudah mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba, dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi," kata bawang putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu, nak?" tanya nenek itu. "Saya bawang putih, nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut, dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini?" "Malam ini?" tanya bawang putih. "Boleh, nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Ya, nek."
Apa nenek menemukannya? Tanya Bawang Putih. Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu, kata nenek. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Pinta nenek. Bawang Putih berpikir sejenak. Nenek itu kelihatan kesepian. Bawang Putih pun merasa iba. Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama seminggu. Asal nenek tidak bosan saja denganku, kata Bawang Putih dengan tersenyum. Selama seminggu Bawang Putih tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari, Bawang Putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek itu merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, nenek pun memanggil Bawang Putih. Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini, dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah, kata nenek. Mulanya Bawang Putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya Bawang Putih memilih labu yang paling kecil. Saya takut tidak kuat membawa yang besar, katanya. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan Bawang Putih hingga depan rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya, lalu dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya, dan bawang merah yang dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa Bawang Putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang Putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini, Bawang Merah yang akan melakukannya. Singkat kata, akhirnya Bawang Merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti Bawang Putih, Bawang Merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Tidak seperti Bawang Putih yang rajin. Selama seminggu itu, Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak pernah bagus, karena selalu dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu nenek itu membolehkan Bawang Merah untuk pergi. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah, karena menemanimu selama seminggu? Tanya Bawang Merah. Nenek itu terpaksa menyuruh Bawang Merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Dengan cepat Bawang Merah mengambil labu yang besar, dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia melenggang pergi. Sesampainya di rumah Bawang Merah segera menemui ibunya, dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih akan meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Cerita rakyat keong mas. Alkisah, pada zaman dahulu, kala hiduplah seorang pemuda bernama Galoran. Ia termasuk orang yang disegani karena kekayaan dan pangkat orang tuanya. Namun Galoran sangatlah malas dan boros. Sehari-hari kerjanya hanya menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Bahkan pada waktu orang tuanya meninggal dunia, ia semakin sering berfoya-foya. Karena itu lama-kelamaan habislah harta orang tuanya. Walaupun demikian, tidak membuat Galoran sadar juga. Bahkan waktu dihabiskannya dengan hanya bermalas-malasan dan berjalan-jalan. Warga kampung iba melihatnya.
Namun setiap kali ada yang menawarkan pekerjaan kepadanya, Galoran hanya makan dan tidur saja tanpa mau melakukan pekerjaan tersebut. Namun akhirnya Galoran dipungut oleh seorang janda berkecukupan untuk dijadikan teman hidupnya. Hal ini membuat Galoran sangat senang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Demikian pikir Galoran. Janda tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang sangat rajin dan pandai menenun. Namanya Jambian. Begitu bagusnya tenunan Jambian sampai dikenal di seluruh dusun tersebut. Namun Galoran sangat membenci anak tirinya itu, karena seringkali Jambian menegurnya karena selalu bermalas-malasan. Rasa benci Galoran sedemikian dalamnya, sampai tega merencanakan pembunuhan anak tirinya sendiri. Dengan tajam dia berkata pada istrinya, "Hai Nyai, sungguh beraninya Jambian kepadaku. Beraninya ia menasihati orang tua. Patutkah itu?" "Sabar Kak, Jambian tidak bermaksud buruk terhadap kakak," bujuk istrinya itu. "Aku pergi meninggalkan rumah ini," serunya lagi sambil melototkan matanya. "Jangan begitu Kak, Jambian hanya sekedar mengingatkan agar kakak mau bekerja." Demikian usaha sang istri meredakan amarahnya. Omong kosong. Pendeknya sekarang engkau harus memilih, aku atau anakmu. Demikian Galoran mengancam. Sedih hati ibu Jambian. Sang ibu menangis siang malam karena bingung hatinya. Ratapnya, "Sampai hati bapakmu menyiksaku Jambian." "Jambian anakku, mari kemari nak," serunya lirih. "Sebentar mak, tinggal sedikit tenunanku," jawab Jambian. Langsung Jambian mendapatkan ibunya yang tengah bersedih. "Mengapa emak bersedih?" tanyanya dengan iba. Maka diceritakanlah rencana bapak Jambian yang merencanakan akan membunuh Jambian. Dengan sedih, Jambian pun berkata, "Sudahlah mak, jangan bersedih. Biarlah aku memenuhi keinginan bapak. Yang benar akhirnya akan bahagia mak. Namun hanya satu pesanku mak, apabila aku sudah dibunuh ayah, janganlah mayatku ditanam, tapi buang saja ke bendungan," jawabnya lagi. Dengan sangat sedih sang ibu pun mengangguk-angguk. Akhirnya Jambian pun dibunuh oleh ayah tirinya, dan sesuai permintaan Jambian, sang ibu membuang mayatnya di bendungan. Dengan ajaib batang tubuh dan kepala Jambian berubah menjadi udang dan siput, atau disebut juga dengan keong dalam bahasa Jawanya. Sementara itu, tersebutlah di desa Dadapan, dua orang janda bersaudara, bernama Mbok Rondo Sambega dan Mbok Rondo Sembadil. Kedua janda itu hidup dengan sangat melarat, dan bermata pencaharian, mengumpulkan kayu dan daun talas. Suatu hari kedua bersaudara tersebut pergi ke dekat bendungan untuk mencari daun talas. Mereka sangat terpana ketika melihat udang dan siput yang berwarna kuning keemasan. "Alangkah indahnya udang dan siput ini," seru Mbok Rondo Sambega. "Lihatlah betapa indahnya warna kulitnya, kuning keemasan. Ingin aku bisa memeliharanya," serunya lagi. "Ya sangat indah. Kita bawa saja udang dan keong ini pulang," saut Mbok Rondo Sembadil. Maka dipungutnya udang dan siput tersebut untuk dibawa pulang. Kemudian udang dan siput tersebut mereka taruh di dalam tempayan tanah liat di dapur. Sejak mereka memelihara udang dan siput emas tersebut, kehidupan mereka pun berubah. Terutama setiap sehabis pulang bekerja, di dapur telah tersedia lauk pauk dan rumah menjadi sangat rapi dan bersih. Mbok Rondo Sambega dan Mbok Rondo Sembadil juga merasa keheranan dengan adanya hal tersebut. Sampai pada suatu hari, mereka berencana untuk mencari tahu siapakah gerangan yang melakukan hal tersebut. Suatu hari mereka, seperti biasanya, pergi untuk mencari kayu dan daun talas. Mereka berpura-pura pergi dan kemudian setelah berjalan agak jauh mereka segera kembali menyelinap ke dapur. Dari dapur terdengar suara gemerisik. Kedua bersaudara itu segera mengintip dan melihat seorang gadis cantik keluar dari tempayan tanah liat yang berisi udang
dan keong emas peliharaan mereka. Tentu dia adalah jelmaan keong dan udang emas itu, bisik Mbok Rondo Sambega kepada Mbok Rondo Sembadil. Ayo kita tangkap sebelum menjelma kembali menjadi udang dan keong emas, bisik Mbok Rondo Sembadil. Dengan perlahan-lahan mereka masuk ke dapur. Lalu ditangkapnya gadis yang sedang asik memasak itu. Ayo ceritakan lekas nak, siapa gerangan kamu itu, desak Mbok Rondo Sambega, bidadarikah kamu? Sautnya lagi. Bukan ma, saya manusia biasa yang karena dibunuh dan dibuang oleh orang tua saya, maka saya menjelma menjadi udang dan keong, saut Jambean lirih. Terharu mendengar cerita Jambean. Kedua bersaudara itu akhirnya mengambil keong emas sebagai anak angkat mereka. Sejak itu, keong emas membantu kedua bersaudara tersebut dengan menenun. Tenunannya sangat indah dan bagus, sehingga terkenallah tenunan tersebut ke seluruh negeri. Dan kedua janda bersaudara tersebut menjadi bertambah kaya dari hari ke hari. Sampailah tenunan tersebut di ibu kota kerajaan. Sang raja muda sangat tertarik dengan tenunan buatan Jambean atau keong emas tersebut. Akhirnya raja memutuskan untuk meninjau sendiri pembuatan tenunan tersebut dan pergi meninggalkan kerajaan dengan menyamar sebagai saudagar kain. Akhirnya tahulah raja perihal keong emas tersebut dan sangat tertarik oleh kecantikan dan kerajinan keong emas. Raja menitahkan kedua bersaudara tersebut untuk membawa Jambean atau keong emas untuk masuk ke kerajaan. Kemudian raja meminang si keong emas untuk dijadikan permaisurinya. Betapa senang hati kedua janda bersaudara tersebut, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Cerita rakyat Danau Toba. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap lading dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, petani tersebut berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat setelah berdoa, kail yang dilemparkannya tadi nampak bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang sekali, karena ikan yang didapatkannya sangat besar dan cantik sekali. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam air lagi. Setelah mengembalikan ikan ke dalam air, petani itu bertambah terkejut karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak. Aku tidak akan menyakiti kamu," kata si ikan. "Siapakah kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya petani itu. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu, dan sebagai imbalannya aku bersedia kau jadikan istri," kata wanita itu. Petani itu pun setuju. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Setelah beberapa lama mereka menikah,
Akhirnya kebahagiaan petani dan istrinya bertambah, karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat. Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang. Anak tersebut selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Semua jatah makanan dilahapnya tanpa sisa. Hingga suatu hari anak petani tersebut mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi tugasnya tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis, dan setelah itu dia tertidur di sebuah gubuk. Pak Tani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Pak Tani melihat anaknya sedang tidur di gubuk. Petani tersebut langsung membangunkannya. "Hei, bangun!" teriak petani itu. Setelah anaknya terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan buat ayah?" tanya petani. "Sudah habis kumakan," jawab si anak. Dengan nada tinggi petani itu langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri. Dasar anak ikan." Umpat si petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras. Air meluap sangat tinggi dan luas, sehingga membentuk sebuah telaga. Dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Cerita rakyat legenda Candi Prambanan. Loro Jonggrang, putri Raja Prambanan, amat sedih atas kematian ayahnya. Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging telah membunuh ayahnya dan mengambil alih kekuasaan. Ia lalu mengajak Bisumi, pengasuhnya, untuk meninggalkan istana. Ia ingin melupakan semua kenangan di istana itu. Saat keduanya keluar dari pintu gerbang utama, sekelompok pasukan mencegat mereka. "Mau kemana kalian?" "Kami diperintahkan untuk menjaga Putri Loro Jonggrang." "Maaf Tuan, kami hendak pergi dari istana ini," jawab Loro Jonggrang. Tiba-tiba terdengar suara besar berwibawa, "Loro Jonggrang, kau tak boleh pergi dari sini." Rupanya itu suara Bandung Bondowoso. Loro Jonggrang dan Bisumi gemetar, takut Bandung Bondowoso akan membunuh mereka. Ternyata Bandung Bondowoso meminta Loro Jonggrang untuk menjadi istrinya. Loro Jonggrang merasa kaget dan tak sudi menjadi istri pembunuh. Namun Loro Jonggrang sadar, ia tak boleh gegabah. Tiba-tiba terlintas ide di benaknya. "Hamba bersedia menjadi istri Tuan, tetapi tentu saja ada syaratnya. Anggap saja ini permintaan mas kawin dari hamba," katanya. Bandung Bondowoso menjawab dengan angkuh, "Apapun yang kau minta, pasti akan kuberikan," jawabnya. Loro Jonggrang menjawab, "Jika begitu, buatkan hamba 1000 candi Tuan." "1000 candi? Tak masalah, demi dirimu akan kubuatkan segera," jawab Bandung Bondowoso. "Namun candi itu harus selesai dalam waktu semalam saja," kata Loro Jonggrang lagi. Rupanya wanita ini ingin mengerjaiku. Dia belum tahu siapa aku," kata Bandung Bondowoso dalam hati. Tak mau kehilangan wibawanya, Bandung Bondowoso pun mengiyakan permintaan Loro Jonggrang. "Aku akan meminta tolong pada pasukan jin. 1000 candi dalam semalam bukan hal yang sulit bagi mereka," pikirnya. Ya, Bandung Bondowoso memang berteman dengan pasukan jin. Malamnya, ia melakukan ritual untuk memanggil jin. Sambil mengangkat kedua tangannya, ia berteriak, "Pasukan jin, datanglah. Aku perlu bantuan kalian."
Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Tanya pemimpin jin. Buatkan aku 1000 candi, dan selesaikan semuanya malam ini juga, perintah Bandung Bondowoso. Siap, tuanku, jawab mereka. Para jin mulai bekerja. Benar saja, dalam waktu yang sangat singkat, bangunan candi sudah mulai tampak tersusun. Bandung Bondowoso menepuk dada. Kau tak bisa lari kemana-mana, Loro Jonggrang, katanya dalam hati. Diam-diam, Loro Jonggrang mengintip dari kamarnya. Ia tak menyangka bahwa Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. Gawat, 1000 candi itu akan segera selesai. Aku harus segera melakukan sesuatu. Aku tak sudi menikah dengannya. Loro Jonggrang membangunkan Bisumi yang terlelap. Bangun Bi, aku butuh bantuan Bisumi, bisik Loro Jonggrang sambil menggoyangkan badan Bisumi. Bi, apa yang harus kita lakukan? Coba lihat ke arah sana. Bandung Bondowoso memanggil pasukan jin untuk membantunya. Tanya Loro Jonggrang bingung. Bisumi memandang keluar kamar. Ia mengucek-ucek matanya seolah tak percaya. Candi itu sudah hampir selesai. Gawat, teriaknya panik. Bisumi keluar kamar. Ia membangunkan semua dayang dan pengawal istana. Apa yang akan kita lakukan, Bi? Tanya mereka bingung. Bisumi menjelaskan, jin itu takut pada sinar matahari. Jika matahari terbit, mereka akan lari, jadi candi-candi itu tak akan selesai. Tapi itu tak mungkin, Bi. Sekarang kan masih tengah malam. Bagaimana bisa ada sinar matahari? Saut Loro Jonggrang tak mengerti. Setiti, kau diam saja. Ayo semuanya ikuti aku, kata Bisumi. Mereka lalu mengendap-endap ke sebelah timur istana. Bisumi memerintahkan para dayang dan pengawal istana untuk mengumpulkan setumpuk jerami, termasuk Loro Jonggrang. Setelah itu, Bisumi mengambil obor dan membakar semua jerami itu. Bisumi juga memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung. Dung, dung, dung. Suara lesung ditumbuk pun bertalu-talu. Api semakin besar, semburatnya membuat langit tampak merah. Diiringi dengan suara lesung yang ditumbuk, suasananya mirip suasana di pagi hari. Ayam jago pun tertipu oleh keadaan itu dan berkokok keras-keras. Kukuruyuk, kukuruyuk. Pasukan jin bingung, mereka menengok ke langit. Wah, matahari sudah terbit. Ayo cepat pergi, teriak pemimpinnya. Mereka kemudian lari berhamburan. Bandung Bondowoso tak memusingkan hal itu, karena ia melihat candi-candi itu sudah berdiri dengan megah. Loro Jonggrang pasti akan terpana melihat candi-candi ini, katanya sambil tersenyum puas. Lihat, candi yang kau minta sudah berdiri, kata Bandung Bondowoso pada Loro Jonggrang. Loro Jonggrang menjawab, hamba harus menghitung jumlah candi ini. Betulkah semuanya berjumlah 1000 buah? Silakan, jawab Bandung Bondowoso. 997, 998, 999, dan jumlahnya kurang 1. Oke, Loro Jonggrang. Tuan gagal memenuhi syarat yang hamba ajukan. Tak mungkin. Aku melihat sendiri para jin membangun candi ini. Atau jangan-jangan Bandung Bondowoso menatap Loro Jonggrang dengan tajam. Apa yang kau lakukan? Loro Jonggrang ketakutan dan mundur selangkah. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan aku. Jika aku menginginkan 1000 candi, maka aku akan mendapatkan 1000 candi. Teriak Bandung Bondowoso marah. Ampun tuanku, tapi hamba tidak salah. Jumlahnya memang kurang 1, jawab Loro Jonggrang. Bandung Bondowoso menyeringai, jika demikian kau saja yang melengkapinya. Jadilah kau candi yang ke-1000. Bandung Bondowoso memang sakti. Dalam sekejap tubuh Loro Jonggrang berubah menjadi patung batu. Patung batu itu melengkapi jumlah candi menjadi 1000 buah.
keinginan Bandung Bondowoso untuk membuat 1000 candi pun terpenuhi. Namun keinginannya untuk memperistri Loro Jonggrang sirna sudah. Ia tak mungkin memperistri patung. Sampai sekarang, candi-candi tersebut masih berdiri dengan megah dan terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah. Orang sering menyebutnya dengan Candi Sewu. Sedangkan patung Loro Jonggrang sendiri sering disebut dengan Arca Durga. Asal-usul Kali Gajah-Wong. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kyai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Dan mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, bulumu sudah mengkilat, sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira pada Kyai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kyai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran, Kyai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kyai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kertipejok, untuk menggantikannya memandikan Kyai Dwi Pangga. "Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini," kata Ki Sapawira. "Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu, bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku? Aku takut jika nanti ia malah marah dan menyerangku," jawab Ki Kertipejok. "Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya," jelas Ki Sapawira. Ki Kertipejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kyai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kertipejok mengajak Kyai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. "Gajah gendut, kau mau makan kelapa?" tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kyai Dwi Pangga. Kyai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. "Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi," kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kyai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertipejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kyai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilat. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. "Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku?" tanya Ki Kertipejok pada Ki Sapawira. "Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari," jawab Ki Sapawira. "Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut. Jadi aku tak kesulitan saat memandikannya," kata Ki Kertipejok. "Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini," kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kertipejok menjemput Kyai Dwi Pangga. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. "Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar," pikirnya dalam hati. "Gajah gendut,
kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kertipejok menuntun Kyai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampaknya tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kyai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kyai Dwi Pangga, Ki Kertipejok berpikir, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat cepat. Ki Kertipejok dan Kyai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap, mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertipejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejok dan Kyai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan. Mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai. Karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Cerita rakyat Telaga Bidadari. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma mengembara sampai ke tengah hutan belantara. Ia tertegun melihat aneka macam kehidupan di dalam hutan. Ia membangun sebuah rumah pohon di sebuah dahan pohon yang sangat besar. Kehidupan di hutan rukun dan damai. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan bergelar datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling daerah kekuasaannya dan sampailah ia di sebuah telaga yang jernih dan bening. Telaga tersebut terletak di bawah pohon ike rindang dengan buah-buahan yang banyak. Berbagai jenis burung dan serangga hidup dengan riangnya. Alangkah indahnya telaga ini. Ternyata hutan ini menyimpan keindahan yang luar biasa. Gumam Datu Awang Sukma. Keesokan harinya, ketika Datu Awang Sukma sedang meniup serulingnya, ia mendengar suara riuh rendah di telaga. Di sela-sela tumpukan batu yang bercelah, Datu Awang Sukma mengintip ke arah telaga. Betapa terkejutnya Awang Sukma ketika melihat ada 7 orang gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka itu para bidadari? Pikir Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diperhatikan dan tidak menghiraukan selendang mereka yang digunakan untuk terbang, bertebaran di sekitar telaga. Salah satu selendang tersebut terletak di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendang di pohon itu, gumam Datu Awang Sukma. Mendengar suara dedaunan, para putri terkejut dan segera mengambil selendang masing-masing. Ketika ke-7 putri tersebut ingin terbang, ternyata ada salah seorang putri yang tidak menemukan pakaiannya. Ia telah ditinggal oleh ke-6 kakaknya. Saat itu Datu Awang Sukma segera keluar dari persembunyiannya. Jangan takut Tuan Putri, hamba akan menolong asalkan Tuan Putri sudi tinggal bersama hamba, bujuk Datu Awang Sukma. Putri bungsu masih ragu menerima uluran tangan Datu Awang Sukma. Namun karena tidak ada jalan lain
untuk putri bungsu, kecuali menerima pertolongan Awang Sukma. Datuk Awang Sukma sangat mengagumi kecantikan putri bungsu. Demikian juga dengan putri bungsu. Ia merasa bahagia berada di dekat seorang yang tampan dan gagah perkasa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi suami istri. Setahun kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dan diberi nama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datuk Awang Sukma sangat bahagia. Namun pada suatu hari seekor ayam hitam naik ke atas lumbung dan mengais padi di atas permukaan lumbung. Putri bungsu berusaha mengusir ayam tersebut. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah bumbung bambu yang tergeletak di bekas kaisan ayam. Apa kira-kira isinya ya? Pikir putri bungsu. Ketika bumbung dibuka, putri bungsu terkejut dan berteriak gembira. "Ini selendangku," seru putri bungsu. Selendang itu pun didekapnya erat-erat. Perasaan kesal dan jengkel tertuju pada suaminya, tetapi ia pun sangat sayang pada suaminya. Akhirnya putri bungsu membulatkan tekadnya untuk kembali ke kahyangan. "Kini saatnya aku harus kembali," katanya dalam hati. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayinya. Datuk Awang Sukma terpana melihat kejadian itu. Ia langsung mendekat dan minta maaf atas tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyembunyikan selendang putri bungsu. Datuk Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dielakkan. "Kanda, Dinda mohon peliharalah Kumalasari dengan baik," kata putri bungsu kepada Datuk Awang Sukma. Pandangan Datuk Awang Sukma menerawang kosong ke angkasa. "Jika anak kita merindukan Dinda, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam bakul yang digoncang-goncangkan dan iringilah dengan lantunan seruling. Pasti Dinda akan segera datang menemuinya," ujar putri bungsu. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya dan seketika terbang ke kahyangan. Datuk Awang Sukma menatap sedih dan bersumpah untuk melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dia anggap membawa malapetaka. Cerita rakyat legenda Roro Mendut. Pada zaman dahulu, di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, tersebutlah sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Pragolo II. Kadipaten Pati sendiri merupakan salah satu wilayah taklukan dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Di Teluk Cikal, hidup seorang gadis anak nelayan bernama Rara Mendut. Ia seorang gadis yang cantik dan rupawan. Rara Mendut juga dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendirian. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya, sebab ia sudah memiliki calon suami, yakni seorang pemuda desa yang tampan bernama Pranacitra, putra Nyai Singabarong, seorang saudagar kaya raya. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Rara Mendut terdengar oleh Adipati Pragolo II. Penguasa Kadipaten Pati itu pun bermaksud menjadikannya sebagai selir. Sudah berkali-kali ia membujuknya, namun Rara Mendut tetap menolak. Merasa dikecewakan, Adipati Pragolo II mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Rara Mendut. Hari itu, ketika Rara Mendut sedang asyik menjemur ikan di pantai seorang diri, datanglah utusan Adipati Pragolo. "Ayo gadis cantik, ikut kami ke keraton," seru para pengawal itu sambil menarik kedua tangan Rara Mendut dengan kasar. "Lepaskan aku," teriak Rara Mendut sambil meronta-ronta. "Aku tidak mau menjadi selir Adipati Pragolo. Aku sudah punya kekasih." Para pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Rara Mendut. Mereka terus menyeret gadis itu naik ke kuda, lalu membawanya ke keraton.
Sebagai calon selir, Rara Mendut dipingit di dalam Puri Kadipaten Pati, di bawah asuhan seorang dayang bernama Ni Semangka, dengan dibantu oleh seorang dayang yang lebih muda, bernama Genduk Duku. Sementara, Rara Mendut dalam masa pingitan. Di Kadipaten Pati sedang terjadi gejolak. Sultan Agung menuding Adipati Pragolo II sebagai pemberontak karena tidak mau membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Sultan Agung pun memimpin langsung penyerangan ke Kadipaten Pati. Menurut cerita, Sultan Agung tidak mampu melukai Adipati Pragolo II karena penguasa Pati itu memakai kerewaja, baju zirah, yang tidak mempan senjata apapun. Melihat hal itu, abdi pemegang payung sang sultan yang bernama Ki Nayadharma pun berkata, "Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba yang menghadapi Adipati Pragolo," pinta Ki Nayadharma seraya memberi sembah. "Baiklah, abdiku, gunakanlah tombak baru kelinting ini," ujar sang sultan. Berbekal tombak pusaka baru kelinting, Ki Nayadharma langsung menyerang Adipati Pragolo II. Namun, serangannya masih mampu ditepis oleh Adipati Pragolo II. Saat Adipati itu lengah, Ki Nayadharma dengan cepat menikamkan pusaka baru kelinting ke bagian tubuh sang Adipati yang tidak terlindungi oleh baju zirah. Adipati Pragolo II pun tewas seketika. Sementara itu, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiraguna, segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Rara Mendut. Tumenggung Wiraguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Rara Mendut. Ia pun memboyong Rara Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. Tumenggung Wiraguna berkali-kali membujuk Rara Mendut untuk dijadikan selir, namun selalu ditolak. Bahkan, di hadapan Panglima itu, ia berani terang-terangan menyatakan bahwa dirinya telah memiliki kekasih bernama Pranacitra. Sikap Rara Mendut yang keras kepala itu membuat Tumenggung Wiraguna murka. "Baiklah, Rara Mendut. Jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram," ancam Tumenggung Wiraguna. Rara Mendut tidak gentar mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir Tumenggung Wiraguna. Oleh karena masih dalam pengawasan prajurit Mataram, Rara Mendut kemudian meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiraguna pun menyetujuinya. Ternyata, dagangan rokoknya laku keras. Bahkan, orang juga beramai-ramai membeli puntung rokok bekas isapan Rara Mendut. Suatu hari, ketika sedang berjualan di pasar, Rara Mendut bertemu dengan Pranacitra yang sengaja datang mencari kekasihnya itu. Pranacitra berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Rara Mendut dari Mataram. Setiba di istana, Rara Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Pranacitra kepada Putri Arumardi, salah seorang selir Wiraguna, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana. Rara Mendut tahu persis bahwa Putri Arumardi tidak setuju jika Wiraguna menambah selir lagi. Putri Arumardi dan selir Wiraguna lainnya yang bernama Nyai Ajeng menyusun siasat untuk mengeluarkan Rara Mendut keluar dari istana. Bersama dengan Pranacitra, Rara Mendut berusaha untuk kembali ke kampung halamannya di Kadipaten Pati. Namun sungguh disayangkan, pelarian Rara Mendut dan Pranacitra diketahui oleh Wiraguna. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh para prajurit Wiraguna. Rara Mendut pun dibawa kembali ke Mataram, sedangkan secara diam-diam, Wiraguna memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Pranacitra. Alhasil, kekasih Rara Mendut itu tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandu, terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. Sepeninggal Pranacitra, Tumenggung Wiraguna kembali membujuk Rara Mendut agar mau menjadi selirnya. Namun usahanya tetap sia-sia, gadis cantik itu tetap menolak. Sang Panglima pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Pranacitra kepada Rara Mendut. "Sudahlah,
Rara Mendut. Percuma saja kamu menikah dengan Pranasitra, ujar Tumenggung Wiraguna. Apa maksud Tuan? Tanya Rara Mendut mulai cemas. Pemuda yang kamu kasih itu sudah tidak ada lagi, jawab Tumenggung Wiraguna. Kanda Pranasitra sudah tidak ada. Ah, itu tidak mungkin terjadi. Aku baru saja bertemu dengannya kemarin, kata Rara Mendut tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, ikutlah bersamaku, akan kutunjukkan kuburnya, ujar Tumenggung Wiraguna. Rara Mendut pun menurut untuk membuktikan perkataan Tumenggung Wiraguna. Betapa terkejutnya Rara Mendut begitu sampai di tempat Pranasitra dikuburkan. Ia berteriak histeris di hadapan makam kekasihnya. Kanda, jangan tinggalkan Dinda, tangis Rara Mendut. Sudahlah Mendut, tak ada lagi gunanya meratapi orang yang sudah mati, ujar Wiraguna. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Rara Mendut pun bangkit lalu mengikuti Tumenggung Wiraguna sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Rara Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiraguna kepada Raja Mataram Sultan Agung. Tuan jahat sekali, perbuatan Tuan akan kulaporkan kepada Raja Mataram agar mendapat hukuman yang setimpal, ancam Rara Mendut. Seketika, Tumenggung Wiraguna menjadi sangat marah. Ia kemudian menarik tangan Rara Mendut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun, gadis itu menolak dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Begitu tangannya terlepas, ia menarik keris milik Tumenggung Wiraguna yang terselip di pinggangnya. Rara Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Panglima itu pun berusaha mengejarnya. Berhenti Mendut, teriaknya. Setiba di makam Pranacitra, Rara Mendut bermaksud untuk bunuh diri. Jangan Mendut, jangan lakukan itu, teriak Tumenggung Wiraguna yang baru saja sampai. Namun, semuanya sudah terlambat. Rara Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. Oh Tuhan, sekiranya aku tidak memaksanya menjadi selirku, tentu Rara Mendut tidak akan nekat bunuh diri, sesal Tumenggung Wiraguna. Penyesalan itu tak ada gunanya, karena semuanya sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Rara Mendut satu liang dengan Pranacitra. Begitulah kisah perjuangan Rara Mendut dalam mempertahankan harga diri dan kesetiaannya. Cerita rakyat Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun. Tanamlah biji ini. Nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, kata suami istri itu. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun anak itu harus kalian serahkan padaku, sahut raksasa. Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu tanpa berpikir panjang mereka setuju. Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin.
Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati mereka memotong buah itu. Betapa terkejutnya mereka, di dalam buah itu, mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi mereka menjadi sangat takut. Karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang. Tunggulah sebentar. Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, katanya. Petani itu segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini, katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin, katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sedih atas kepergian Timun Mas. Tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu telah dibohongi suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan pondok petani itu. Lalu ia mengejar Timun Mas ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi. Tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilemparnya ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat. Ia menebal Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga. Tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi, karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir, segenggam terasi udang. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas. Tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. Ia tak bisa bernapas, lalu tenggelam. Timun Mas lega. Ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya, "Terima kasih Tuhan. Kau telah menyelamatkan anakku," kata mereka gembira. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi. Legenda Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali.
Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai, gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu jawabannya itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya, Tuhan hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu-ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Cerita rakyat Sangkuriang. Pada zaman dahulu di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu hal itu dan ibunya memang sengaja merahasiakannya. Pada suatu hari, seperti biasanya Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sesampainya di hutan, Sangkuriang mulai mencari buruan. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahan.
Lalu tanpa berpikir panjang Sang Kuryang langsung menembaknya dan tepat mengenai sasaran. Sang Kuryang lalu memerintah Tumang untuk mengejar buruannya tadi. Tetapi si Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sang Kuryang. Karena sangat jengkel pada Tumang, maka Sang Kuryang lalu mengusir Tumang dan tidak diizinkan pulang ke rumah bersamanya lagi. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan ke kepala Sang Kuryang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, maka Sang Kuryang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka dewa memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun lamanya Sang Kuryang mengembara, akhirnya ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali, karena kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sang Kuryang tersebut bertambah ketika saat di tengah jalan bertemu dengan sangat cantik jelita yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang langsung melamarnya. Akhirnya lamaran Sang Kuryang diterima oleh Dayang Sumbi dan sepakat akan menikah di waktu dekat. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin calon istrinya untuk berburu di Hatan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi, karena pada saat dia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Setelah bertanya kepada Sang Kuryang tentang penyebab lukanya itu, Dayang Sumbi bertambah terkejut, karena ternyata benar bahwa calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung sekali, karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sang Kuryang, supaya Sang Kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui Sang Kuryang, dan hanya dianggap angin lalu saja. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dia mengajukan 2 buah syarat kepada Sang Kuryang. Apabila Sang Kuryang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istri. Tetapi sebaliknya jika akan dibatalkan. Syarat yang pertama, Dayang Sumbi ingin supaya sungai Citarum dibendung. Dan yang kedua adalah meminta sangat besar untuk menyeberang sungai. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sang Kuryang lalu mengerahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sang Kuryang. Betapa terkejutnya dia, karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutera berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Sang Kuryang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sang Kuryang lalu menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sang Kuryang juga menendang perahu besar yang telah dibuatnya.
Perahu itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Cerita rakyat Malin Kundang. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, maka ayah Malin memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Besar harapan Malin dan ibunya, suatu hari nanti ayahnya pulang dengan membawa uang banyak yang nantinya dapat untuk membeli keperluan sehari-hari. Setelah berbulan-bulan lamanya, ternyata ayah Malin tidak kunjung datang. Dan akhirnya pupuslah harapan Malin Kundang dan ibunya. Setelah Malin Kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Akhirnya Malin Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya yang sudah sukses. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Malin belajar dengan tekun tentang perkapalan pada teman-temannya yang lebih berpengalaman, dan akhirnya dia sangat mahir dalam hal perkapalan. Banyak pulau sudah dikunjunginya, sampai dengan suatu hari di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut, karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segera bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut setelah sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah, disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggui anaknya, melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya Malin Kundang serta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat belas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tetapi Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya, karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju kompang camping. Wanita itu ibumu? Tanya istri Malin Kundang. Tidak. Ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku, sahut Malin kepada istrinya. Mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin menengadahkan tangannya sambil berkata,
Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Tidak berapa lama, kemudian angin bergemuruh kencang, dan badai dahsyat datang, menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan, akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Cerita rakyat Jakatarub. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakatarub. Jakatarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jakatarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jakatarub untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jakatarub sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jakatarub sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja. Untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jakatarub. Suatu malam, Jakatarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga itu, dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, beresukaria. Jakatarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakatarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kahyangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kahyangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama, kemudian Jakatarub datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarub kembali bersemangat. Singkat cerita mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu, ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarub sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarub, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita umumnya, karena tumpukan padiannya terus berkurang. Suatu waktu,
Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Kahyangan. Jaka Tarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Kahyangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya, hingga akhirnya ia pergi ke Kahyangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun, dengan satu syarat, Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Cerita rakyat asal-usul Salatiga. Zaman dahulu, kota Semarang dipimpin oleh Adipati Pandanarang dan mempunyai istri bernama Nyai Pandanarang. Ia terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tetapi juga menyukai harta benda yang berlimpah. Sifat kurang baik Adipati ini terdengar oleh Sunan Kalijaga, seorang wali yang arif dan bijaksana. Sunan berniat mengingatkan Pandanarang dengan menyamar sebagai tukang rumput. Ketika lewat di halaman kabupaten, Adipati Pandanarang menawar rumput dengan harga yang sangat rendah. Penjual rumput itu setuju dan meletakkan rumputnya di kandang. Sebelum pergi, ia menyelipkan uang 5 sen di antara rerumputan. Uang tersebut ditemukan oleh abdi dalam yang segera melapor kepada Pandanarang. Hal itu terjadi berulang kali. Pandanarang heran mengapa tukang rumput tersebut tidak pernah menanyakan uangnya. Ketika tukang rumput itu datang kembali, Pandanarang pun menanyakan asal-usul tukang rumput itu. Ia juga menanyakan mengapa sang tukang rumput seperti tidak membutuhkan uang. Tukang rumput menjawab bahwa ia bisa mendapatkan emas dengan sekali cangkulan tanah. Ia tidak membutuhkan benda-benda duniawi karena semuanya tidak abadi. Ia juga berkata bahwa ada emas permata tertanam di dalam halaman istana. Pandanarang marah mendengar jawaban itu. Ia merasa dihina oleh tukang rumput itu. Pandanarang menyuruh seorang abdi mengambil cangkul, kemudian menyerahkannya kepada tukang rumput. Dengan kukuh, tukang rumput tadi mengayunkan cangkul ke tanah. Ternyata, kata-kata orang itu benar. Ada emas permata di dalam tanah istana. Adipati Pandanarang sangat terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Seketika, ia merasa sangat kerdil dalam hatinya. Pandanarang, aku adalah Sunan Kalijaga. Setelah mendengar kata-kata itu, Pandanarang langsung meminta maaf atas kekasarannya. Sunan Kalijaga meminta Pandanarang untuk melepaskan kegemarannya pada harta duniawi. Pandanarang mengungkapkan kepada istrinya bahwa ia ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Istri Pandanarang menyetujui dan menyatakan bahwa ia ingin mengikuti sang suami. Kau boleh ikut, tetapi ingatlah kita tidak boleh membawa barang-barang yang kita miliki. Berikan barang-barang itu kepada fakir miskin, ujar Pandanarang kepada istrinya. Istrinya menyatakan bahwa ia tak rela meninggalkan harta bendanya dan menyerahkannya kepada fakir miskin. Ia meminta suaminya berangkat lebih dulu. Lalu perempuan ini menyimpan emas dan permata di dalam tongkatnya yang terbuat dari bambu. Pandanarang pun menyusul Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh 3 orang penyamun. Jika kau ingin barang berharga, tunggulah. Sebentar lagi
akan lewat seorang perempuan tua. Cegat dia, kau akan mendapatkan emas permata dalam tongkat bambunya, kata Sunan Kalijaga. Muncullah Nyai Pandanarang yang berjalan tertatih dengan tongkat bambu. Ketika penyamun tersebut menghadang dan merampas tongkat bambu yang ia pegang, Nyai Pandanarang tidak dapat berbuat apa-apa selain merelakan hartanya dirampas. Ketika berhasil bertemu dengan suaminya dan Sunan Kalijaga, ia menceritakan kejadian perampokan yang dialaminya sambil menangis. Kau tidak mendengarkan kata suamimu. Untuk berguru denganku, kalian harus meninggalkan harta duniawi. Jadi kejadian ini adalah salahmu sendiri, ujar Sunan Kalijaga. Ada 3 pihak yang melakukan kesalahan di sini, yaitu kau sendiri, suamimu, dan para penyamun itu. Kelak, tempat ini akan menjadi kota yang ramai, kata Sunan Kalijaga. Untuk mengingat kejadian tersebut, Sunan Kalijaga menamakan daerah itu dengan Salatiga. Pada perkembangan, nama Salatiga bergeser ucapannya menjadi Salatiga. Kini Salatiga menjadi kota yang ramai, seperti yang pernah diprediksi oleh Sunan Kalijaga.